صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخاد صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa, malam ini saya kedatangan tamu sekaligus fan yang dari mana, Pak? Bekasi. Dari Bekasi. Namanya Bapak siapa? Entang Ahmad. Entang Ahmad dari Bekasi. Beliau datang ke sini, katanya itu kedatangannya itu mencari saya itu dari zaman dulu, nonton video saya yang dari dulu, Pak ya. Iya. Itu, tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah, Bapak ini bisa sampai ke tempat tinggal saya sini di Bogor. Dan beliau kedatangannya ke sini tidak lain berarti ada hajat, ada maksud dan tujuan. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Allahumma amin. 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 Nah, sebelum dimulai saya pengen nanya dulu sama Bapak. Ya. Perjalanannya Bapak kok bisa tahu sampai di sini, awal mulanya bagaimana? Awal mulanya saya nonton di TV itu dari awal ya. TV Misteri. TV Misteri. Karena itu udah hilang. Nah, saya mencari-cari susah channel. Tahunya muncul ada. Channel Cahaya Nusantara. Lalu saya seneng banget itu. Langsung saya nonton live-nya yang udah saya nonton, putar lagi. Tahunya ada alamat dan nomor bisa dihubungi ya, begitu Pak ya. Iya. Ya, alhamdulillah itu saya bisa sampai di sini ya Pak ya. Nah, kedatangan Bapak di sini saya terima. Bapak ada maksud tujuan apa selain silaturahmi? Satu, ya silaturahmi, ada tujuan yang di badan saya, kata para normal ya, boleh ya saya di badan saya ini katanya banyak jinnya ratusan. Oh, katanya banyak jinnya ratusan. Iya, yang nempel di sendi-sendi. Yang ngomong orang pintar yang pernah didatangi bukan Bapak. 1-2 orang gitu. Banyak lah udah saya tanyain. Bahkan itu menghambat terus ke jalan perusahaan saya. Terus ngerusak ke badan. Ya, badan pada sakit, emang saya rasain. Pada sakit. Sembuh, sakit lagi, ya begitu nyampe sekarang. Lah, kok Bapak bisa tahu badan Bapak itu banyak jinnya ratusan jumlahnya? Itu dari Bapak sendiri apa menurut penyampaian orang pintar yang pernah Bapak datangi? Menurut penyampaian orang pintar, saya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa, tapi disampaikanlah sama orang pintar. Katanya badannya banyak jinnya, itu yang menghambat proses usahanya. Dan proses rezekinya, Pak ya. Dan bikin emosian pula begitu. Emosian juga. Lah, di samping itu memang Bapak nggak minta tolong sama orang supaya kalau memang badan Bapak banyak jinnya, kok Bapak nggak minta tolong supaya dibuang tuh jinnya? Itu kata orang yang nyampein ke saya, nggak cukup 1 kali. 3 kali juga lebih katanya. Saya pernah sekali di tengah malam. tapi tetap ini masih berasa di saya. Bahkan benda pernah dikeluarin dari belakang saya, tetap sekarang masih merasa juga. Masih ada sakit,
emosian, bahkan sering marah-marah anak saya. Oh. Nah. Berarti sebelum, kan berarti Bapak sudah tahu disampaikanlah sama orang pinter, Bapak ingin melepas makhluk jin yang jumlahnya katanya ratusan, Pak ya? Iya. Lah, makhluk itu berarti Bapak sadar apa enggak? Artinya sadar, berarti kan makhluk itu bukan tempat atas dasar kemauan makhluk itu sendiri. Berarti kan ada maksud tujuan, berarti ada kemauan dari Bapak. Apa mungkin Bapak pernah minta tolong buat dijaga diri, apa buat apalah gitu. Bapak pernah apa enggak sebelum nyadar kondisi kok banyak makhluk jin di situ gitu loh. Kan awalnya saya mintanya satu, buat pengasihan, usaha. Itu intinya usaha saya. Intinya usaha. Itu kan nggak cuma-cuma minta tolong juga saya. Iya. Ada bisa dibilang maharnya gitu. Ada maharnya. Iya. Berarti kan yang selama ini Bapak datang dibilang orang pinter, berarti intinya sampai dikasih benda pusaka, Pak ya? Iya, betul. Atau wafak lah segala, Iya. Terus bahkan sampai diisi, berarti itu jelas-jelas yang ditempatkan, yang diperbantukan itu dari kalangan bangsa jin, Mbak. Makanya begitu banyak numpuk, berarti awal mulanya sumbernya berarti dari Bapak sendiri yang mencari. Tapi Iya. saya nggak tahu Nggak ngerti, itu, Pak ya? nggak ngerti masalah yang dimasukinnya apa. Tujuannya saya satu untuk usaha. Untuk usaha. Kalau tahu mah dimasukin bangsa yang gitu, saya juga nggak mau. Iya, tidak mau ya. Iya. Berarti untuk perihal pengasihan bab usaha juga setelah Bapak berumah tangga. Iya, betul. Jauh sebelum Bapak rumah tangga berarti Bapak juga pernah minta tolong orang pintar pula. Pernah. Untuk jaga diri. Jaga diri, pengasihan, pengasihan buat cewek. Iya. Pengasihan dagang juga. Jaga diri emang udah ada. Itu ngasihnya bentuknya model diisi apa dikasih benda jimat apa batu apa wafak, Pak? Saya pernah yang pengisian itu, yang badan ditulis-tulisin kayak wafak. Kayak wafak. Iya. Buka baju di Raja Wayuh namanya itu. Itu diisi banyak orang itu. Pengisian itu. Nah, itu pernah. Awalnya itu, terus ada yang dari benda. Saking banyaknya saya sampai lupa itu. Saking kebanyakannya. Kebanyakan berarti. Pokoknya daerah-daerahnya banyak. Daerah-daerah jauh semua. Dari dukun lah bahasanya, orang pintar lah ya. Orang pintar, ustadz juga ada. Berarti intinya memang Bapak tuh nggak ngerti karena niatnya Bapak kan berarti minta tolong. Kalau ngerti itu bangsa jin yang jelas Bapak berarti nggak mau ya kan? Iya, betul, nggak mau. Berarti setelah kok Bapak bisa tahu ujung-ujungnya dengan proses sampai Bapak itu tahu makhluk begitu, terus Bapak menyadari sumbernya dari mana bisa Bapak kok sampai berhenti meninggalkan kebiasaan Bapak seperti itu, sampai ingin melepas semua yang di badan Bapak? Itu udah kerasa ke badan saya. Saya sering sakit-sakitan, terus ada yang ngasih tahu ini efek dari barang katanya. Dari wapak segala macam, mau kamu dulu pergi kemana katanya. Nah, dari situ saya usaha lagi nyari orang pintar untuk ngobatin. Saya ini pengen dikeluarin semuanya. Karena saya udah tahu sekarang, bahkan yang dimasukinnya katanya bangsa jin yang di badan saya. Tapi rata-rata orang pintar yang dimintain tolong Bapak itu rata-rata tidak ada kesanggupan. Sanggup tapi prosesnya harus berkali-kali untuk mengeluarkan makhluk itu. Iya, berkali-kali. Enggak sanggup sekaligus. Dan ini bukan settingan, Pak ya. Iya, ketemu betul. juga baru sekarang baru ya. baru. Karena namanya penonton di luar sana bilangnya itu tetangganya itu settingan. Ini sumpah demi Allah demi Rasulullah ketemu juga baru sekarang, Pak ya. Bukan rekayasa, bukan settingan. Ini saya benar datang saya sendiri sampai susah payah. Banyak hambatannya ini ke tempat sini, ke tempat Mas Yanto, tempat tim Cahaya Nusantara. Saya juga sering menonton live-nya, menonton di YouTube-nya sering. Bahkan saya senangnya ini Mas Yanto sering mendoakan, saya juga balas doakan lagi. Amin. Makanya saya berusaha supaya susah payah saya dari jalan, hampir-hampiran saya mau balik lagi. Alhamdulillah ada izin Allah saya bisa ketemu. Nah, Bapak kan biasa datang ke orang pinter di daerah manapun bisa dijangkau Bapak. Ada perbedaan apa enggak? Begitu datang mau menuju ke tempat saya, mau menemuin saya. Ada. Perbedaannya dari apa, Pak? Ini bukan mengada-gada. Saya ngalamin sendiri. Datang ke tempat orang pintar yang jauh kemanapun, walaupun alamat nggak begitu jelas, bisa nyampe. Bisa nyampe. Cuman ini perjalanan 1,5 jam. Kok
sampai susah banyak hambatannya, jadi itu saya juga aneh. Nggak nemu-nemu lokasinya. Saya ini ngalamin saya sendiri ini hari Padahal ini. lokasinya di Sherlock juga tepat, Pak ya. Tepat di Tapi kok sampai nyasar-nyasar sampai ya? nyasar, aneh saya juga itu. Bener-bener aneh. Iya. Baru dari dulu nyampe sekarang baru ngalamin seperti ini, sampai nyasar begini. Memang itu bukan Bapak aja. Kejadian seperti itu banyak orang yang memang berusaha pengen ketemu saya, selalu banyak rintangannya, prosesnya dimutar-mutar dulu. Mungkin karena tahulah saya memang paling vokal, mungkin bangsa jin, bangsa iblis. Jadi sengaja orang-orang itu jangan sampai ketemu saya gitu loh. Dan Bapak merasakan sebelum ketemu saya, Bapak rasanya gimana, tapi setelah ketemu kok ngobrol kayak begini, rasanya bagaimana, Pak? Kalau yang udah-udah kan ketemu orang pinter, Bapak merasakan ngomongnya bagaimana, begitu. Kalau di sini ada perbedaannya dari mana, Pak? Setelah ketemu saya begini, di tempat saya, Bogor. Beda, bener jauh beda. Terus ngobrol di telepon juga beda, secara langsung di sini beda, bener. Lebih gampang. Gampang, enak, terus gampang dicerna, jelas lah ini. Ya itu aja, cuman saya heran kok perjalanan 1 jam segera bisa lama gitu nyampe ke sini. Jam 12. Jam 12 siang. Sampai sini jam berapa tadi? Jam 4 ya? Iya benar jam 4. Dari Bekasi. Dari Bekasi dekat. Berarti Bogor sama Bekasi apalagi perbatasan kan berarti udah dekat ya. Itu dekat. Itu sampai nyasar-nyasar, Pak ya. Sampai nyasar, sampai saya mau balik lagi. Cuman saya tekad, saya udah bulat harus ketemu. Jauh sebelum Bapak bisa ketemu tatap muka dengan saya di lokasi tempat tinggal saya, Bapak sudah mohon sama Allah, ya Allah. Iya, itu. Pertemukan saya dengan Mas Yanto, ya Allah. Demi Allah saya. Berarti enggak rekayasa, enggak mengada-ngada, saya demi Allah tiap malam saya meminta mohon Allah. Sama Allah. Minta dipertemukan ya Allah. Berarti yang menghalang-halangi saya pengen ketemu sama Mas Yanto. Tolong disingkirin saya, pertemukan ya Allah, kata saya. Setiap malam Bapak setiap mohon malam ya? Memohon. Alhamdulillah berarti doanya Bapak diijabah. Amin. Walaupun ibaratnya bikin muter-muter dulu lah bahasanya. Tapi alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah bisa ketemu gitu. Karena setiap doa bukan Allah tidak mengabulkan, bukan Allah tidak mengijabah. Allah mengabulkan tapi butuh proses. Sekuat apa manusia tersebut tekad hatinya gitu. Makanya semuanya itu kan berarti Bapak sudah merasakan sendiri gitu. Bapak sudah biasa nemuin orang pinter di ujung bukit, gunung, gampang, alamat asal pun bisa ketemu. Tapi kok dari Bekasi ke Bogor dekat kok kayaknya susah banget mutar-muter ya. Ya itu karena ada keterkaitan bangsa makhluk yang terutama jin, iblis lah itu yang memang betul. Jangan sampai orang-orang tersebut ketemu saya. Itu. Karena saya tidak ada kaitan dengan makhluk seperti itu. Tapi kalau di luar sana ada kaitannya pasti dipermudah. Perihal tamu juga ngantri kayak ngambil sembako. Gitu. Dan perihal selanjutnya berarti Bapak intinya pengen membuang ataupun melepas yang sudah Bapak pernah dicari ya. Iya, betul. Intinya pengen biar hidup tenang, nyaman, andai kan punya emosi juga bisa terkontrol. Syukur alhamdulillah bab urusan usahanya bisa dibangkitkan kembali atas dasar izinnya Allah, ridhonya Allah, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini berarti mau proses pembersihan di Bapak siapa? Bapak Ahmad. Ya berarti supaya yang diyakini banyak orang di sono, bahkan itu hasil karyanya, datang orang pintar yang memang di model diisi di badan, ada dikasih benda pula, walaupun bendanya sudah dibuang karena dulunya pernah meyakini, maka sosok makhluk astral itu menempat di Bapak ini. Dan Bapak ini juga merasakan dari kehidupan kesehari-hari, bahkan dari segi usaha, dalam kehidupan dalam rumah tangganya, memang semuanya itu bertentangan. Makanya dia berusaha datang ke orang pintar, dimanapun selalu jawabannya nol. Ada kesanggupan juga selalu bahasanya bukan penanganan cuma 1 kali. Tapi malam ini bukan saya sombong ataupun takabur, semuanya itu atas kehendaknya Allah, ridhonya Allah. Saya yakin Allah mengizini karena niatnya Bapak itu memang mau benar-benar menjalankan sesuai dengan sabdanya Rasulullah, sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam Al-Quran. Yang masa lalu tetap masa lalu, ingin menjalankan yang sudah ada, yang sering melihat tayangan video saya ataupun tanya jawab saya, maka seluruh makhluk
yang benar bikin persendian sakit ataupun tidak nyaman, juga sering sakit, juga bikin emosi, ataupun yang bikin mampet berurusan rezekinya, semuanya aku tarik dan aku tempatkan ke mediator. Kenapa si mediatornya harus kondisi perempuan ataupun istri saya? Karena tim saya itu bukan tim pengangguran. Tim saya, anak buah saya semuanya pada bekerja. Apalagi sekarang kondisinya ada yang kerja masuk pagi. Jadi ini bukan settingan, Pak ya. Iya. Bapak lihat sendiri, bukan rekayasa, bukan karena ini mediatornya dihipnotis di luar sana. Jadi ini real. Percaya atau tidak, terserah, kembali lagi dari manusia yang menonton video saya penilaiannya. Ya, kembali lagi dari haknya masing-masing. Makanya pesan saya, silahkan ditonton, tidak senang, tidak usah ditonton. Kalau pengen real, pengen detail, pengen tahu semua apa tentang diriku, silahkan datang temui saya di tempat tinggalku di Bogor. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya begini, Pak. Tangan satunya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah pegang, tenang, relax Bapak, tenang, relax. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Karim, ya Allah. Wahai semua makhluk bentuk apapun, kekuatan bentuk apapun yang berada di Bapak siapa? Bapak Entang Ahmad. Aku perintahkan kalian semua tanpa ada terkecuali dan tanpa ada sisa bertengger di persendian manapun. Sekarang aku perintahkan kasih semua kalian keluar dan masuklah di wadah tempat ini. Masuklah. Semuanya. Sini geser sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masuk. Baik dari segi bentuk rupanya, kemampuannya, kalau memang punya kekuatannya, kalau memang punya kesaktiannya, daya keistimewaannya, apapun bentuknya dari Bapak Entang ini, semuanya keluar tanpa ada sisa sedikit pun. Masuk seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak mau jawab salamku? Kenapa tidak mau jawab salamku? Tidak, saya ikut campur urusanku. Tidak boleh ikut campur urusanmu. Sekarang berapapun jumlahmu, aku tidak memerlukan, aku tidak membutuhkan. Yang butuh, aku pengen tahu kenapa kamu menempat dalam persendian wadah organ tubuh Bapak Entang ini, jiwa raganya ini. Manusia ini yang meminta aku. Minta? Ya. Berarti meminta sendiri? Ya. Oh. Ya. Tapi yang punya wadah ini, manusianya sudah tidak membutuhkan kalian semua. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saja. Setelah kau tidak membutuhkanku, kau membuangku. Kan udah nggak ada buktinya. Itu kesalahanmu, bukan kesalahanku. Begini caramu. Setelah aku membantumu, setelah itu aku mengabulkan semua permohonanmu untuk menjaga ragamu. Berarti kalian juga yang bikin selalu Bapak Entang ini selalu emosi tanpa
terkontrol tanpa dikendalikan sampai kondisinya anaknya sendiri pun sampai dilempar, Pak. Ya. Dilempar. Berarti itu ulah kalian semua. Ya. Yang dia minta kewibawaan. Ya, begitu, Tentu Pak. saja harus emosi. Semuanya kerezekian. Cuman sebelum Bapak untuk minta kerezekian kan berarti jauh sebelum Bapak itu kan berarti Bapak udah minta kan untuk jaga diri, wibawa, pengasihan. Tapi setelah Bapak rumah tangga kan berarti minta urusan usaha, rezeki. Usahanya biar lancar, laris kan begitu, Pak ya. Makanya memang jumlahnya tuh banyak. Lebih dari 100, Pak, sebenarnya. Lu sekarang apa maumu? Maunya si Babantang ini berarti kalian semua meninggalkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Begitu. Ya, Kesepakatan itu yang bikin aturan siapa? tentu saja aku. Aturan yang bikin kalian semua. Ya, Gunanya aturan berarti itu harus ditentang. enak sekali kau bicara. Begitu. Kau berusaha menunjukkan kegaranganmu, keberanianmu. Kalian semua tinggal berpikir, begitu mudahnya aku mengeluarkan dirimu. Sekalian plus dengan seluruh kemampuanmu. Sekalian bentuk rupamu. Kalian tinggal berpikir, selama ini tidak ada. Bukan aku sombong, bukan aku takabur. Renungkan kalian semua. Untuk apa aku merenung? Tidak ada gunanya. Sini. Kalian semua ke sini. Begitu jariku sudah digerakkan berarti kalian semua harus di sini. Weh. Ayo. Duduk yang tenang di hadapanku. Kalian punya sesembahan? Tentu saja. Siapa sesembahanmu? Untuk apa kau tahu? Untuk apa aku tahu? Karena setiap kalangan bangsa manapun, kalau sudah berurusan denganku, berarti harus tahu. Harus tahu adab dan tata cara begitu berhadapan denganku. Semua di kalangan bangsamu sudah menceritakan dengan sosok bentuk rupa. Kalian semua, lihatlah tatap aku. Perhatikan seksama. Seksama, perhatikan semua. Aku tidak ada urusannya denganmu. Tidak ada urusan. Setiap kalangan bangsa manusia, begitu manusia itu minta datang menemuiku dan mohon bantuanku, dan manusia tersebut ada keterkaitan dari kalangan bangsamu, maka itu adalah urusanku. Manusia ini yang meminta aku datang. Bukan aku. Walaupun si manusia tersebut minta, tapi manusia tersebut pada akhirnya mengakui dengan kehilafannya, kesalahannya, maka segala apapun aturan itu sudah aku bantah. Tidak bisa. Dia harus membayarnya. Cara apa harus dibayar? Aku meminta anaknya. Anaknya. Kau minta anaknya dari manusia ini. Ya. Kau sendiri pun punya anak Nanti keturunan. aku anggap lunas. Begitu. Tujuannya untuk apa? Sebagai imbalan. Untuk yang selama ini sudah aku berikan padanya. Berarti begitu yang selama ini kamu harapkan berarti sebagai tanda bukti imbalan ngambil ke anaknya. Tentu Makanya saja. kalau anaknya sakit, Babantang juga merasakan Ya. sakit pula. Begitu. Enak saja. Dengan sudah apa yang aku lakukan. Dengan cuma-cuma. Tidak semudah itu. Begitu. Kalian sadar. Manusia punya darah keturunan. Kalian pun sama punya keturunan Kau pula. jangan mengancamku. Aku tidak pernah mengancam. Karena setiap keinginanku, aturanku, siapapun yang menentang, maka itu sama juga mendatangkan maut.
Berapapun jumlahnya itu bukan ukuran dengan urusan denganku. Jangan sekali-kali kau panggil murkaku. Kalian semua tidak akan bisa lepas dari jeratku. Kembalikan aku. Kembalikan. Dengan cara kau tidak memakai adab di hadapanku. Begitu mudahnya minta dikembalikan. Sekarang juga kalian serentak ikrar menyatakan di hadapan manusia yang pernah engkau jadikan budak. Dan berjanji di hadapanku pula. Tidak akan kembali lagi. Kalau memang keturunanmu tidak akan jadikan debu. Kau memang selalu mencampuri urusan kami, bangsa jin. Karena aku dilahirkan bukan untuk kepentinganku pribadi. Aku dilahirkan bukan dari golongan yang diperjuangkan. Tapi aku lahir atas semata-mata kehendak ridha min Allah. Yang segala kemampuannya pun atas berkat restunya. Maka dari itu, siapapun yang membutuhkanku, selama kebutuhan keinginannya itu tidak melencang dari aturan agama dan akidah, dan justru manusia itu mengakui kesalahannya, maka aku kabulkan. Lepaskan aku. Tidakkah sanggup untuk melepas jeratku? Aku berjanji, aku akan kembali ke Tuhanku yang dulu. Yang memberikan padanya. Sekarang aku perintahkan kalian semua serentak. Hisap segala energi di wadah organ tubuh ini. Semuanya harus bersih. Apa itu harus aku lakukan? Kalau aku sendiri yang membersihkan aku sanggup. Tapi harus ada tumbal lebih jumlah kalian. Pilih kemana? Ayo. Apa yang harus kulakukan? Sebagai tanda bukti bahwa kau adalah patuh dengan aturanku. Buktikan apa perintahku. Kenapa aku harus bertemu dengan manusia sepertimu? Itulah bodohnya. Yang jelas manakala manusia itu merintih, memohon pada Sang Khalik. Memohon dengan Rabb-nya. Pasti aku yakin dipertemukan denganku. Ayo. Ambil semuanya. Aku terpaksa melakukan ini. Terpaksa atau tidak, harus bersih. Kalau ada sisa, maka itu resikonya kalian semua yang menanggung. Bukan kalian semua keluargamu yang menanggung. Harus benar-benar bersih. Kenapa sampai di wadah ini, sampai di keluarganya. Kenapa sampai di kau darah selalu keturunannya. mengancam kami agar kami melakukan apa kemauanmu? Kemauanku, setiap aturan jangan dikali-kali tentang. Karena aturanku adalah aturan yang sudah aku tetapkan. Siapapun yang menentang, berarti itu mendatangkan maut. Jalankan. Bersihkan semuanya. Hisap kembali. Terpaksa melakukan ini. Punya pantang bagi. Semuanya harus bersih. Harus dibersihi semuanya. Dari keturunan Babantang juga harus dibersihin semuanya. Jangan ada di sisa. Adalah kasar kalian. Dari keturunan Nyentang sendiri juga dia harus bersihkan semuanya. Aku tidak mau ada benih-benih dari kalangan jin ataupun iblis menyatu dengan kalian. Mencelakai kau. Kalau kalian tidak menurutinya, masuk kalian semua. Keluar dari neraka itu. Semuanya harus menyatu. Ya Allahu Akbar. Bagus. Itulah bukti. Jangan sekali-kali menentang. Sekarang kau ingin bebas? Ya. Semuanya aku bebaskan dengan caraku. Kembalikan aku ke Tuhanku yang dulu. Baik, aku kembalikan ke Tuanmu. Tapi semuanya aku jadikan debu semuanya. Wow! Jadi debu tidak berbentuk. Terbang mengikuti arah angin dan tidak menempat. Selama akhir hayat dunia ini. Kau tidak akan menempat dimanapun.
Kau terbang mengikuti arus angin. Aku pasti akan kembali. Semuanya. Karena aku tidak akan mati. Kau tidak akan mati, Hanya tapi kau memusnahkan terbentuk kemampuanku. menjadi debu untuk selamanya. Tapi aku akan Allahu Akbar. Aku akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini berkat rahmat dari Allah dan juga restunya Allah pula, dan berkat doa kedua orang tuaku dan doa semua guru-guruku, restu guru-guruku. Alhamdulillah malam ini saya bisa membersihkan dari babantang itu yang berihal. Bukan yang dibersihkan ini dari kotorannya, tapi yang dibersihkan bab urusan energinya sosok makhluk astral malam ini. Lah saya malam ini nanya lagi ke babantang ya. Babantang setelah ini sudah dibersihkan rasanya bagaimana? Plong, terus enteng itu. Enteng. Iya. Beda sama yang tadi yang Beda. belum dibersihkan. Aduh, benar beda banget itu kayak sama yang tadi. Sekarang benar-benar lega, plong. Ya, plong. Lega, plong, tenang. Iya. Dengan kondisi Babantang tadi melihat dan sosok semua jumlah itu sebenarnya lebih dari 100 Pak itu. Tapi ditempatkan dalam mediator itu, Bapak rasanya bagaimana tadi? Gemetar, saya kaget. Komentar Jadi begini, kalau tahu begini saya nggak bakalan itu. Kira saya bukan jin. Berarti ini bukan rekayasa Pak ya? Bukan. Real. Dan Bapak juga merasakan Iya, setelah dibersihkan rasanya Iya. plong, enteng. Plong, enteng. Saya merasakan sendiri. Ini bukan rekayasa. Bukan Saya rekayasa. ini Lah sekarang yang tadinya ibarat kata sebelum dibersihin, Bapak punya keluhan apa? gimana ya? Kayaknya puyeng terus. Wah, rumit dah. Susah dijelasin. Susah dijelasin dah. Lah, ada di bagian organ tubuh Bapak yang merasa sakit? Apa kaki, apa gimana? Paha, kaki, betis. Ini selangkangan. Kadang-kadang belakang. Sekarang Bapak Tapi berdiri. enteng, sekarang alhamdulillah. Berdiri. Dirasain rasanya gimana? Alhamdulillah. Enggak seperti tadi. Berarti benar-benar real Pak ya? Iya. Hilang semua? Langsung. Alhamdulillah, berarti doanya Babantang yang selama ini mohon setiap malam berarti dijawab sama Allah ya. Makanya pesanku wahai semua saudara muslimku dimanapun kau berada, yang namanya makhluk jin ya, jin bisa berubah bentuk wujud apa saja. Jin bisa mengaku siapa saja, apalagi yang pemahaman tentang ibarat kata kebatinan mata batin, yang ibarat kata mata batinnya diperbantukan dari bangsa jin, karena melihat sesama jin ya bagus bentuk rupanya, yang pakai sorban, pakai jubah, bahkan orang tersebut ngefans. Satu contoh dengan orang yang zaman dulu penampilan kerajaan, maka mengikuti penampilan kerajaan. Orang tersebut ngefans dengan kemampuan, satu contoh kawasan Jawa Barat, maka berubah wujudnya bentuk harimau. Makanya pesanku, janganlah sekali seperti itu. Karena apa? Untuk apa? Karena sekecil debu makhluk tersebut manakala sudah memberikan imbalan, ya, sudah memberikan pertolongan sekecil debu, pasti mengharap imbalan apapun bentuknya. Di efek badan juga tidak nyaman. Di efek badan endapan energinya juga bikin penyakit. Ya. Dalam proses usaha, walaupun dibikin laris, hasilnya juga tidak barokah. Ya, artinya tidak barokah, tidak terkumpul. Iya. Kelihatannya banyak, omsetnya banyak, orang jualan Pak ya. Tapi nyatanya, ini Babantang rasain sendiri. Iya. Ya, jangan seperti itu. Jangan. Jadi kalau bahasa saya kan ini kan buat sarana. Satu contoh meninggal benda, jimat, satu contoh apalagi. Ini kan tulisan Arab. Nih, kalau bahasa tulisan Arab, untuk apa sih satu contoh meyakini dengan satu ayat, dua ayat? Ya, Quran aja 30 juz digendong. Nah, Allah sudah berfirman, ayat itu akan mengeluarkan kampukan, kemustajaban, dan akan membuktikan keinginan si manusia, tapi bukan dijadikan jimat, tapi didawamkan. Nah, tapi kan saya tidak bisa baca Arab, Mas, contoh. Ya bisanya tinggal satu contoh, kalau mengakui kita sebagai umatnya Rasulullah, bersolawat, udah. Banyakin solawat, karena pas sabdanya Rasulullah, barang siapa umatku yang semasa hidupnya selalu bersolawat, berarti dapat syafaat dunia akhirat. Apalagi sambil usaha, batin tetap bersolawat. Hasilnya juga berkah, hasilnya juga barokah.
Ya, daripada diperbantukan benda ataupun minta tolong sama orang pintar yang mengadakan ritual di sana. Satu contoh, rame laris banyak pembelinya. Andaikan bisa terkumpul rezeki duit tersebut pun pasti ada aja jalannya untuk dibuang. Ya, andaikan rezeki hasil karyanya, usahanya itu memang bisa ada yang beli, istilah kata buat beli barang, pasti barang itu tidak lama, cepat terjual. Buktikan kata-kata saya. Karena jin sebenarnya itu licik. Jin itu ngasih tipuan tanpa disadari. Makanya pesanku, kalau perihal bab urusan untuk sarana, Al-Quran itu adalah sarana untuk mendekatkan diri sama Allah. Untuk tahu tentang segalanya. Untuk memohon segalanya. Berarti lewatnya Al-Quran lah. Didawamkanlah. Kalau tidak bisa baca Arab, tinggal bersolawat. Kalau tidak bisa bersolawat, tinggal banyak istighfar. Kalau tidak bisa istighfar, tinggal baca takbir. Kalau tidak bisa takbir, tinggal baca tasbih. Itu kaitannya mohon sama Allah. Dengan tulus ikhlas. Aku yakin itulah yang namanya rezeki berkah barokah. Rezeki yang tidak ada kaitan diperbantukan dari bangsa jin ataupun iblis. Pesanku, jangan sekali-kali terulang seperti saudaraku muslim ini. Beliau sudah menyesali semua kesalahan yang pernah dijalani. Yang pada akhirnya imbasnya ke diri sendiri. Sampai usahanya pun jatuh bangkrut. Sampai imbasnya ke keturunan pula. Menyesal beliau. Pada sakit semua. Tapi alhamdulillah doanya Bapak Entang yang selama ini mohon sama Allah, ya Allah saya diminta dipertemukan dengan Mas Yanto, berarti Allah mengabulkan dan keinginannya Bapak Entang malam ini benar-benar diijabah sama Allah. Bukan saya yang hebat itu Allah. Bukan saya yang bukan saya yang mumpuni itu Allah. Bukan saya mustajab, tapi yang mustajab itu Allah. Tanpa Allah saya tidak bisa apa-apa. Maka dari itu pesan saya, boleh dengan cara seperti itu, karena pesannya Rasulullah silakan berikhtiar, tapi yang jangan sampai melencang dari aturan agama ataupun akidah. Karena barang siapa yang meyakini selain Allah, meyakini selain tuntunan dalam Al-Quran, apapun bentuknya di luar dari itu, maka rezeki tidak akan barokah. Itu buktikan kata-kataku. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخاد صل وسلم دائما على مدى صل وسلم إيمان على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاد وآلي والأصحاب من قد وخاد